Assalamualaikum saudaraku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Kiswana Sholihin, kisah wasiat nasihat sholihin yang kami rangkum dari kitab-kitab ulama yang soleh dan terpercaya. Beliau adalah imam para ahli zuhud dan ahli ibadah, Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham bin Mansur dari kota Kaurah, daerah Balakh. Beliau adalah keturunan raja. Suatu hari, ketika keluar berburu untuk mengejar seekor musang atau kelinci, di tengah-tengah pencariannya tiba-tiba terdengarlah sebuah suara. Apakah untuk ini kamu diciptakan? Apakah untuk ini kamu diperintahkan? Lalu terdengarlah jawaban dari depan tali kekang kudanya. Demi Allah, bukan untuk ini kamu diciptakan dan bukan untuk ini kamu diperintah. Beliau turun dari kendaraannya dan bertemu seorang pengembala hewan milik ayahnya. Kemudian mengambil pakaian pengembala tersebut yang terbuat dari bulu domba. Beliau memakainya dan menyerahkan kuda juga hartanya kepada si pengembala tadi. Beliau melarikan diri ke pedesaan, kemudian memasuki kota Mekah, menimba ilmu dari Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Beliau melanjutkan perjalanan ke Syam dan wafat di sana sekitar tahun 161 Hijriah. Dalam kewaraan, beliau sangat mengagumkan. Pernah diriwayatkan beliau berkata, "Perbaikilah makanmu. Selanjutnya, kamu tidak perlu bangun malam ataupun tidur di siang hari." Dikisahkan kebanyakan doa beliau adalah, "Ya Allah, pindahkanlah aku dari hinanya kemaksiatan kepadamu menuju mulianya taat kepadamu." Ada yang mengatakan ayah beliau Adam adalah seorang lelaki soleh. Setelah kelahiran Ibrahim di kota Mekkah, dia membawanya kepada para ahli ibadah dan ahli zuhud, lalu berkata, "Doakanlah anakku." Ayah beliau menganggap doa salah seorang dari mereka telah terkabul. Salah seorang ulama berkata, "Setiap kali aku melihat Ibrahim bin Adam, pasti aku teringat kepada Allah dan hatiku pun luluh." Pada suatu kali, beliau pernah menaiki sebuah perahu. Tiba-tiba perahu itu bergoyang hingga para penumpangnya pun panik. Beliau membaca, "Wahai Zat yang Maha Hidup dikala tiada kehidupan, wahai yang Maha Hidup sebelum segala sesuatu hidup, wahai yang Maha Hidup setelah segala sesuatu hidup, wahai yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, wahai yang Maha Baik lagi Maha Indah. Engkau telah menampakkan kuasamu di hadapan kami. Sekarang, tampakkanlah ampunanmu di hadapan kami." Sesaat setelah membaca doa tersebut, kapal itu langsung tenang kembali. Di antara nasihat beliau, barang siapa ingin ketenangan, hendaknya mengeluarkan seluruh keterkaitan dengan makhluk dari dalam hatinya. Jadikanlah Allah temanmu dan tinggalkanlah orang-orang. Barang siapa yang sadar apa yang ia cari, niscaya kecil baginya pengorbanannya. Barang siapa yang tidak mengendalikan pandangannya, akan lama penyesalannya. Barang siapa yang panjang angan-angannya, pasti buruk amalannya. Barang siapa yang tidak mengendalikan lisannya, berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Termasuk nasihat beliau, tidaklah bersungguh-sungguh kepada Allah seorang hamba yang masih cinta ketenaran. Sebaik-baik kaum adalah para peminta, karena mereka membawa bekal kami menuju akhirat. Banyaknya melihat kebatilan menghanguskan ma'rifat kepada Allah dari dalam hati.
Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mencapai kedudukan orang-orang soleh hingga kamu melampaui 6 cobaan. 1. Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesengsaraan diri. 2. Menutup pintu kesombongan dan membuka pintu kerendahan hati. 3. Menutup pintu bersantai-santai dan membuka pintu kerja keras. 4. Menutup pintu tidur dan membuka pintu begadang untuk beribadah. 5. Menutup pintu kekayaan dan membuka pintu kefakiran. 6. Menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian. Di antara tanda-tanda seorang arif billah adalah keinginannya yang paling dominan adalah kebaikan dan ibadah, dan kebanyakan ucapannya adalah pujian kepada Allah. Termasuk ingin menyombongkan diri ialah jika kamu menganggap tali sendalmu lebih baik daripada tali sendal orang lain. Beliau pernah berkata, "Carilah ilmu dengan mengamalkannya, karena kebanyakan orang telah mencampur adukannya." Yaitu sebagian orang mencari ilmu demi keuntungan dunianya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.